Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG CHCHT. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ibu Wayu Lestari MPD, dan Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ibu Maufiratul Hamdiah MPD, dan juga dosen pengampu mata kuliah studi fikih Ibu Yeniati Ulfah MPDI, serta teman-teman yang saya banggakan. Oke, pada video ini saya akan membahas mengenai studi fikih. Langsung saja saya akan membahas materi tentang studi fikih ini. Yang pertama, apa itu fikih? Fikih berasal dari bahasa Arab. Fikih sendiri merupakan bentuk masdar dari lafaz faqiha yafqahu. Nah, secara bahasa, fikih memiliki arti al-ilmu yang artinya pengetahuan dan al-fahmu yang artinya pemahaman. Fikih menurut Abu Zahra adalah mengetahui hukum-hukum syar'a yang bersifat amalia yang dikaji dari dalil-dalil secara terperinci. Berdasarkan fikih yang saya jelaskan, dapat digarisbawahi bahwa fikih bukanlah hukum syar'a itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syar'a, dan fikih hanya merupakan interpretasi yang bersifat zani atau dugaan yang senantiasa berubah seiring perkembangan zaman, waktu, dan tempat. Kemudian ada sejarah fikih pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu pada masa Makkah. Masa Mekah ini adalah masa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah, di mana beliau secara pribadi menunaikan misinya, yaitu membimbing umat kepada keimanan, tauhid, dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah 3 tahun berjalan, barulah Nabi melakukan dakwah terbuka di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan catatan sejarah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Makkah selama kurang lebih 13 tahun, di mana selama itu Allah hanya menurunkan sedikit hukum yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran dan melalui sunnahnya. Dari sekitar 6.236 ayat Al-Quran dan 4.726 ayat adalah ayat Makkiyah atau sekitar 3/4 isi Al-Quran. Pada umumnya menjelaskan tentang keimanan, perbuatan baik dan jahat, surga dan neraka, kisah-kisah para nabi dan umat sebelumnya. Namun, pada periode ini diturunkan beberapa ayat seperti ayat tentang zakat, namun tidak dijelaskan secara rinci, melainkan sebagai solusi untuk menghindari riba dengan diturunkannya ayat 39 surat Al-Rumi. Yang kedua yaitu periode Madinah, dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Di kota Madinah, seperti Profesor Dr. Harun Nasution, Islam mulai muncul sebagai negara yang mutlak dan membutuhkan sistem hukum dari munculnya masyarakat Islam yang sebelumnya tidak terjadi di kota. Oleh karena itu, wahyu Tuhan yang datang pada saat itu lambat laun mulai memuat hukum-hukum yang mempengaruhi kehidupan manusia, baik karena satu peristiwa saja maupun ketika suatu pertanyaan muncul atau muncul tanpa sebab sebelumnya. Penurunan wahyu tersebut berlangsung terus-menerus sampai kelengkapannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ayat ini turun lebih kurang dari 81 hari sebelum wafatnya Rasulullah dan sekaligus ayat hukum yang terakhir diturunkan. Lama masa Madinah ini berlangsung selama 10 tahun. Yang kemudian sejarah fikih pada masa sahabat. Yang pertama yaitu ada masa Khulafaur Rasyidin. Masa para sahabat merupakan masa berkembangnya ilmu fikih yang disebut dengan masa muda.
yang dimulai sejak masa Khulafaur Rasyidin dan para sahabat yang lebih tua, hingga lahirnya para imam madhab dari tahun 11 sampai 132 Hijriah, yang meliputi masa periode Khulafaur Rasyidin 11 sampai 40 Hijriah dan periode Umayyah 40 sampai 132 Hijriah. Fikih pada masa Khulafaur Rasyidin ini mengacu pada pemahaman dan penerapan hukum Islam yang dikembangkan oleh para pemimpin muslim pada masa tersebut. Keistimewaan fikih pada masa Khulafaur Rasyidin ini yakni terletak pada pendekatan mereka yang sangat mengutamakan sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau tradisi dan ajaran Nabi Muhammad SAW, serta pemahaman langsung dari para sahabat Nabi. Yang kedua yaitu ada masa dinasti Umayyah. Ketika zaman Khulafaur Rasyidin digantikan oleh dinasti Bani Umayyah, maka terbentuklah Ahlul Hadis bersama dengan Ahlul Rayyi. Faktanya, perbedaan kedua kelompok ini memuncak pada masa dinasti Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah dan semakin berkembang serta menjadi gerakan ilmiah yang sangat berpengaruh, yang kemudian melahirkan madhab fikih Islam. Kekhasan pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah fikih muncul pada masa itu sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam arti ini, jika ada masalah yang tidak ditanggung oleh Nash, dengan demikian para mujahidin berusaha mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Pada masa itu Al-Quran dikumpulkan dan disusun menjadi satu mushaf. Hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam yang mulai merebak di negara-negara Arab. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi studi fikih ini adalah sejarah fikih pada masa Rasulullah dan pada masa para sahabat adalah bukti bahwa pada masa Rasulullah banyak hukum dan ajaran Islam disampaikan secara langsung oleh beliau melalui wahyu dan contoh prakteknya. Sedangkan pada masa para sahabat, mereka mengembangkan pemahaman dan aplikasi hukum Islam berdasarkan ajaran dan praktik yang mereka amati dari Rasulullah, serta berdasarkan pemahaman mereka sendiri yang terinspirasi dari Al-Quran dan hadis. Proses ini menjadi landasan bagi pengembangan ilmu fikih selanjutnya dalam sejarah Islam. Baik, video pembahasan mengenai materi studi fikih ini telah saya bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.